kembali lagi dengan aku Kim Chan Yun. Kali ini aku akan membawakan satu konten yang sangat menarik untuk kita semua. Dan ini sangat berbeda dengan konten-konten aku yang sebelumnya. Kali ini aku akan membahas tentang satu pelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebab itu makanya kita bahas sekarang. Mau tahu? Yuk kita pelajari sekarang. Kali ini aku akan membahas tentang nubuat. Apa itu? Definisi nubuat artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa yang akan terjadi. Nubuat adalah berbicara dan menulis tentang kejadian-kejadian yang belum terjadi. Nubuat berasal dari Allah sendiri dan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak pribadi. Itu terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Nubuat dibedakan menjadi dua, yaitu nubuat dekat, nubuat yang segera digenapi. Contohnya, Samuel menubuatkan kematian Saul. Itu terdapat di dalam 1 Samuel 28 ayat 16-19. Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkal dia. Itu terdapat di Matius 26 ayat 34. Yang kedua, nubuat jauh, nubuat yang lambat digenapi. Contoh, Kerajaan 1000 tahun di dalam Wahyu 20 ayat 5 dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di Wahyu 22 ayat 7. Mengapa kita harus mempelajari nubuat? Pertama, nubuat sebagai penghibur. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu, hiburkanlah dalam bahasa Yunani parakaleo, seorang akan yang lain dengan perkataan. Hal ini memberikan penghiburan dan semangat kepada yang mendengar. Paulus menuliskan ini untuk meyakinkan orang-orang Tesalonika bahwa orang percaya yang sudah meninggal akan mendahului perangkatan orang-orang kudus. Yang kedua, nubuat sebagai kemenangan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, hari-hari buruk akan datang, tetapi orang Kristen percaya bahwa Allah mengetahui dan mengendalikan masa depan, dan karena itu kedatangan Kristus kedua kalinya disebut pengharapan yang penuh bahagia. Titus 2 ayat 13. 3. Nubuat orang-orang bertobat. Ketika Paulus berkhotbah di dalam Kisah Rasul 3 ayat 12-26 menceritakan bagaimana Yesus menggenapi sejumlah nubuat. Di Perjanjian Lama, banyak orang yang menjadi percaya. Kisah Rasul 4 ayat 4. Pesan Paulus melalui nubuat tersebut membuat banyak orang bertobat. Keempat, nubuat menyucikan. Ketika orang-orang Kristen percaya akan kedatangan Yesus dan tentang nubuat mengenai langit dan bumi yang baru, Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang percaya dan menaruh harapan akan nubuat kedatangan Yesus, maka mereka harus menyucikan diri seperti Yesus yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Yang kelima, nubuat meyakinkan. Dengan melihat singkatnya perjalanan hidup dan kedatangan Tuhan, Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 11 berusaha meyakinkan orang-orang percaya untuk datang kepada Kristus dan mendapatkan keselamatan dengan cara berdiri teguh dan tidak membiarkan iman mereka goyah. Keenam, nubuat menjernihkan. Nubuat Alkitab meyakinkan tentang apa yang akan Allah lakukan di masa yang akan datang dengan program bagi manusia, gereja, dunia, bangsa, bahkan iblis. Apa aja sih ciri-ciri nubuat? 1. Ciri-ciri progresif. Ciri-ciri ini berkaitan di mana nubuat diberikan berdasarkan atau melanjutkan nubuat sebelumnya, sehingga pembaca dapat mengenal wahyu Allah selangkah demi selangkah, sehingga kebenaran Allah menjadi semakin jelas. Contohnya terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, lanjutkan dengan janji yang diberikan kepada Abraham. Nubuat ini semakin jelas ketika janji diberikan kepada Ishak, Yakub, Yehuda, dan Daud. Ciri-ciri kedua yaitu ciri-ciri berulang dan paralel. Ciri ini dapat ditemukan pada perbandingan-perbandingan nubuat yang mempunyai ragam sastra, gambaran, dan topik yang diulang-ulang atau paralel. Contohnya, Yesaya 2 ayat 1-4, Mika 4 ayat 1-3 mencatat dua nubuat yang hampir sama. 3. Ragam sastra. Setiap penafsiran nubuat memperhatikan ragam sastranya. Perlu memastikan apakah itu harafiah atau simbolis. Nabi memakai banyak ragam sastra, termasuk syair, simbol, kiasan, dan perumpamaan. Ini berhubungan dengan sulitnya menggambarkan visi atau misi dengan gaya bahasa yang biasa. Keempat, tata bahasa yang tidak lazim. Yang dimaksud dengan tata bahasa yang tidak lazim adalah ada kalanya Nabi memakai tata bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa. Contohnya, Yesaya 53 ayat 1-10a.
ditulis dengan kata lampau, sedangkan ayat 10-12b dalam bahasa mendatang. Kelima, harapan mesianik. Mesias yaitu seorang yang diurapi, dapat merujuk kepada raja, nabi, atau imam. Harapan beroleh seorang Mesias rajani yang sudah berakar pada kitab 2 Samuel 7 ayat 12-16. Masalah-masalah dalam penafsiran nubuat. 1. Apakah nubuat dicetak setelah peristiwa terjadi? Hal ini menjadi perdebatan oleh para nabi. Ada yang berpandangan bahwa kitab nabi dibuat sesudah nubuat terjadi. Pendapat ini menunjukkan sikap tidak percaya kepada Alkitab. Kedua, apakah nubuat harus ditafsirkan secara harfiah atau kiasan? Pandangan ini menafsirkan nubuat sangatlah berlawanan. Penafsiran kiasan tidaklah bermanfaat bagi gereja karena masalahnya baru bisa diatasi pada masa reformasi. Bahasa harfiahlah media yang terbaik. Para penafsir harfiah dapat menerima bahwa bagian tertentu Alkitab memiliki bahasa kiasan, tetapi mereka tidak setuju bahwa nubuat dipenuhi kiasan dan syair. Tetapi para penafsir kiasan sanggup memberikan alasan dan menunjukkan bahwa Alkitab secara umum maupun nubuat secara khusus memakai bahasa kiasan, simbol, dan syair. Yang ketiga, apakah dipenuhinya sebuah nubuat tergantung pada kondisi tertentu? Pertanyaan ini timbul karena dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam kitab Yunus 3 ayat 10 mencatat, menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak menjadi melakukannya. Berdasarkan kasus ini, ditambahkan pertobatan Raja Ahab yang dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 27-29, dan ajaran yang terdapat di kitab Yeremia 18 ayat 5-10, dapat ditarik kesimpulan pada umumnya diceritakan hukum atau berkat berkaitan dengan kondisi tertentu. 4. Apakah nubuat dipenuhi sekali dua kali? Mengatakan nubuat dipenuhi dua kali tidak sama dengan menafsir nubuat dengan dua macam makna. Makna harfiah dan makna yang lebih dalam. Dipenuhi sebuah nubuat dua kali tidak sama dengan dipenuhinya berkali-kali. Kebanyakan sarjana menerima bahwa ada nubuat yang dipenuhi dua kali, yaitu dipenuhi sekali pada masa dekat, lalu dipenuhi sekali lagi pada masa yang lebih jauh. Pandangan-pandangan dalam nubuat. 1. Premilenialisme. Premilenialisme berarti periode milenium atau periode 1000 tahun akan didahului kedatangan Kristus kembali ke bumi. Tapi ada juga orang yang menganut paham premilenialisme disebut kialis, yaitu sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani Julion yang berarti 1000. Doktrin dasar dari premilenialisme yaitu Kristus akan kembali di masa pengangkatan di akhir zaman ini, dan ia akan bertahan sebagai raja bersama-sama dengan orang-orang kudusnya di atas bumi selama 1000 tahun. 2. Di masa milenium ini, bangsa Israel akan mengalami berkat-berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan Daud yang berkaitan dengan Israel. Yang ketiga, oleh karena itu, zaman sekarang tidak dianggap janji-janji yang dibuat oleh Israel sebagai sebuah bangsa. Yang kedua adalah paham amilenialisme. Amilenialisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa tidak akan ada kerajaan 1000 tahun Kristus di bumi. Ajaran dasar amilenialisme. Kerajaan itu ada sekarang di antara kedua kedatangan Kristus ke bumi, karena Kristus sekarang bertahta di surga. Kedua, kerajaan yang dimaksud bisa saja gereja di bumi. Pandangan Agustinus ini sekarang diteruskan oleh Gereja Katolik Roma. Jadi tidak akan ada kerajaan Kristus di bumi pada masa yang akan datang, dan angka 1000 adalah kiasan untuk periode waktu yang sangat lama. Yang ketiga, janji kepada Israel tentang sebuah tanah kebangsaan tahta sedang digenapi. Yang keempat, janji-janji Allah kepada Israel bersyarat dan telah dialihkan kepada gereja karena bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah. Kristus sekarang bertahta di sorga, duduk di tahta Daud. Dasar-dasar hermeneutik pandangan ini. 1. Kerajaan di dalam gereja. 2. Kesatuan iman. Ketiga, bangsa Israel dan gereja merohanikan. Pandangan ketiga adalah milenialisme. Berarti kedatangan Kristus akan terjadi setelah milenium. Pandangan ini meliputi 1. Gereja bukanlah kerajaan, tetapi gereja akan membawa kerajaan itu ke atas bumi dengan cara mengabarkan Injil. Kedua, Kristus tidak akan berada di bumi selama masa kerajaan itu.
3. Masa milenium tidak akan berlangsung secara harfiah selama 1000 tahun. Keempat, gerejalah yang akan menerima penggenapan janji janji kepada Abraham dan Daud dengan pengertian rohani. Pedoman untuk menafsir nubuat. Yang pertama, ikuti prinsip-prinsip normal sistem hermeneutik, penafsiran historis, gramatikal, dan pustaka. Yang kedua, pahami kata-kata nubuat menurut arti gramatikanya yang normal. Yang ketiga, pertimbangkan unsur sastra yang mengakui bahasa kiasan atau simbolis. Yang keempat, memandang nubuat dengan berfokus pada Mesias dan pendirian kerajaannya. Yang kelima, kenali prinsip penyingkatan. Yang keenam, mencari penjelasan Allah yang sudah tercantum. Yang ketujuh, carilah nubuat-nubuat yang belum digenapi dan nubuat-nubuat yang sudah digenapi. Fungsi Nabi dalam nubuat. Dapat disimpulkan bahwa Nabi adalah yang mengatakan sebelumnya, yang menunjuk, meramal, atau mengatakan untuk, yang berarti menyampaikan berita kepada rakyat demi Allah. Alkitab mencatat banyak informasi mengenai jati diri dan pelayanan seorang Nabi. Nabi yang hidup pada zaman perjanjian lama dibagi dalam 4 masa. Yang pertama, awal, Nabi Elia dan Nabi Elisa. Yang kedua, masa sebelum ditawan, Nabi Yeremia. Yang ketiga, masa ditawan, Nabi Daniel dan Nabi Yehezkiel. Yang keempat, masa setelah ditawan, Nabi Hagai, Nabi Zakaria, dan Nabi Meleaki. Maka bisa dikatakan Nabi adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipenuhi roh Tuhan, dan diberikan berita oleh Tuhan dengan menyerukan pertobatan kepada raja, imam, pemimpin, hingga rakyat biasa. Fungsi Nabi. 1. Nabi mengingatkan umat Tuhan akan pertolongannya dan senantiasa menguatkan rakyat. Kedua, Nabi meramalkan hukuman atau peristiwa yang akan terjadi. Yang ketiga, Nabi juga mengimbau rakyat menanti dengan sabar kedatangan Mesias. Yang keempat, Nabi menaruh perhatian dan menyelidiki akan keselamatan dalam Kristus. Terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 10. Seorang nabi diterima dan dihormati rakyat karena kehidupannya yang saleh dan sumbangsih yang nyata, dan latar belakang berbeda dan hidup dalam lingkungan yang tidak sama. Pentingnya nabi terbukti pada posisinya yang berada pada urutan kedua setelah rasul. Paulus berkata bahwa bernubuat merupakan talenta penting dalam gereja di surat 1 Korintus 14. Jadi, nubuat merupakan ajaran atau khotbah yang membangun gereja. Roma 12 ayat 6. Klarifikasi berita Nabi. Nubuat dapat dibagi berdasarkan sifat. A. Sifat meramal, memberitakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang dekat, jauh, atau yang lebih jauh. B. Sifat menghimbau, memberitakan nasihat, peringatan, teguran, ajaran, atau hiburan. Nubuat dalam PL dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Nubuat yang bicara hari depan orang Israel. 2. Nubuat yang membicarakan penolong orang Israel yaitu Mesias. Yang ketiga, nubuat yang membicarakan akhir zaman yaitu kerajaan Allah. Nubuat yang bersifat meramal dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, nubuat yang dicatat dalam perjanjian lama kemudian dipenuhi pada masa perjanjian lama. Yang kedua, nubuat yang dicatat dalam perjanjian lama kemudian dipenuhi pada masa perjanjian baru. Yang ketiga, nubuat yang dicatat dalam perjanjian baru kemudian dipenuhi pada masa perjanjian baru. Yang keempat, nubuat yang dicatat dalam perjanjian baru dan perjanjian lama yang sebagian atau seluruhnya belum dipenuhi. Contohnya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, langit yang baru dan bumi yang baru. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube aku, dan juga Instagram aku bisa di follow. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati selalu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.